Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, poros dulur semuanya. Dimanapun berada, semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rizkinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini, saya akan menyajikan kisah kakek miskin dihina jadi bos perumahan. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Samsuri, seorang kakek tua yang hidup di sebuah rumah kayu kecil di pinggiran kampung. Usia sudah renta, rambut memutih, punggung sedikit bungkuk, tapi hatiku selalu berusaha tenang. Walau hidupku pas-pasan, aku merasa cukup. Sehari-hari aku hanya bekerja seadanya. Kadang menjadi tukang kebun, kadang membantu warga membawa barang ke pasar. Bayarannya tidak besar, tapi cukuplah untuk membeli beras, sayur, dan secangkir teh hangat di pagi hari. Aku tinggal sendirian. Istriku sudah lama tiada, anak-anakku merantau entah kemana, jarang sekali pulang. Meski begitu, aku tak pernah merasa benar-benar sepi, karena aku percaya Tuhan selalu menemaniku. Rumahku memang reot, dindingnya dari papan bekas, atapnya sering bocor kalau hujan. Tapi bagi aku, rumah itu penuh kenangan. Di sanalah aku dulu mengasuh anak-anakku, bercengkerama dengan almarhumah istriku, dan berdoa setiap malam. Tetanggaku banyak yang hidup lebih baik, punya rumah bata kokoh, motor bahkan mobil. Kadang mereka memandangku dengan sebelah mata, tapi aku selalu tersenyum. Hidup bukan soal harta, pikirku, melainkan soal hati yang tenang. Di sore hari, aku sering duduk di kursi bambu tua di depan rumah, menatap anak-anak kecil berlarian di jalan tanah, mendengar ayam berkokok, atau melihat matahari pelan-pelan tenggelam di balik sawah. Saat itu aku selalu berbisik pada diri sendiri, aku miskin harta, tapi aku kaya rasa syukur. Aku tidak pernah menyangka, ketenangan sederhana itu tak akan bertahan lama. Ada badai besar yang sedang menantiku di depan, dan aku sama sekali tidak siap. Aku sama sekali tidak siap ketika suatu pagi, suara gaduh di luar rumahku membangunkanku. Suara orang-orang berbicara keras, bercampur dengan bunyi palu yang memukul tanah. Aku bergegas keluar, masih dengan sarung kusut yang tadi kupakai tidur. Di depan rumahku, kulihat beberapa orang mengenakan seragam, membawa kertas, alat ukur, dan papan kayu. Wajah mereka serius, seolah-olah sedang memeriksa sesuatu. "Apa ini? Ada apa, Pak?" tanyaku dengan suara bergetar. Seorang pria berkacamata, yang tampaknya pemimpin rombongan itu, menatapku sebentar, lalu berkata dingin, "Mulai minggu depan, lahan ini akan digusur, akan dibangun perumahan baru. Rumah Bapak harus dibongkar." Darahku terasa berhenti mengalir. Kakiku gemetar. "Dibongkar? Tapi ini rumahku, Pak. Tempatku tinggal sejak puluhan tahun lalu. Di sini istriku meninggal. Di sini anak-anakku lahir." Pria itu hanya menghela nafas, lalu menyerahkan selembar kertas yang penuh tulisan hukum yang tak ku mengerti. "Semua tanah di wilayah ini sudah dibeli investor. Jika Bapak menolak pindah, kami akan tetap melakukan pembongkaran." Hatiku hancur. Aku tidak punya uang untuk pindah, tidak punya sanak saudara yang bisa kutumpangi. Rumah reot ini mungkin tak berarti bagi mereka, tapi bagiku, inilah satu-satunya sisa kehidupan yang kumiliki. Beberapa tetangga keluar, menonton dari jauh. Ada yang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan mereka, seolah berkata, "Sudah saatnya kakek miskin itu pergi." Dadaku sesak. Dunia seperti runtuh menimpa tubuh tuaku. Aku mencoba tersenyum, tapi air mataku jatuh juga. Aku merasa hina, kecil, tak berdaya. Hari itu, aku sadar ketenangan yang kuanggap abadi ternyata bisa lenyap sekejap. Hidupku yang sederhana dan damai berubah menjadi mimpi buruk yang menakutkan. Dan untuk pertama kalinya,
Aku benar-benar takut kehilangan segalanya. Namun di tengah rasa takut itu, ada bisikan kecil dalam hatiku. Samsuri, kau tidak boleh menyerah. Kalau kau pasrah, kau akan mati sebelum waktumu. Malam itu, aku duduk lama di ruang tamu yang sempit, ditemani lampu minyak yang redup. Air mataku kering sudah, berganti dengan renungan panjang. Aku sadar, aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku selain diriku sendiri. Aku mulai berpikir, bagaimana caranya seorang kakek tua, miskin dan sendirian bisa bertahan hidup, bahkan merebut kembali harga diri yang sudah diinjak. Aku menatap foto lama istriku di dinding, wajahnya seolah memberiku semangat. Aku janji, Bu, bisikku lirih. Aku tak akan menyerah. Kalau mereka ingin mengusirku karena miskin, maka aku harus buktikan aku bisa bangkit meski sudah tua. Keesokan harinya, dengan tubuh renta, aku memberanikan diri melangkah ke kota. Aku mulai menawarkan diri sebagai kuli angkut di pasar, pembersih gudang, bahkan tukang parkir. Tak jarang orang menolak karena melihat tubuhku yang bungkuk. "Ah, kakek tua mana sanggup kerja berat," begitu kata mereka. Namun aku tak peduli. Aku terima pekerjaan sekecil apapun. Uang receh yang kuterima kusimpan dalam kaleng biskuit bekas di bawah ranjang. Hari demi hari, keringatku menetes, tulang-tulangku sakit, tapi aku terus memaksa diri. Aku sadar, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi satu hal yang kutetapkan dalam hati, aku tidak akan lagi hidup hina. Suatu hari nanti, aku akan kembali berdiri tegak. Bukan hanya memiliki rumah, tapi mungkin lebih dari itu. Namun jalan menuju harapan itu ternyata jauh lebih terjal daripada yang kubayangkan. Uang receh yang kukumpulkan terasa tak ada artinya dibanding harga tanah atau rumah. Sementara waktu terus berjalan dan ancaman penggusuran semakin dekat. Setiap malam aku menghitung tabungan kecilku dengan tangan gemetar. Baru beberapa lembar lusuh yang terkumpul, padahal aku butuh jutaan, bahkan puluhan juta. Aku mulai bekerja lebih keras, memaksa tubuh tuaku menahan sakit. Pagi jadi kuli angkut, siang membersihkan halaman toko, malam menjaga warung kecil. Pernah suatu kali aku pingsan karena kelelahan, tapi aku memaksa bangun lagi. Aku tak punya pilihan selain terus melangkah. Di pasar, orang-orang sering menertawakanku. "Kasihan sudah tua masih kerja seperti itu, mana mungkin bisa kaya." Aku pura-pura tak mendengar, meski dalam hati aku menangis. Rintangan demi rintangan datang. Pernah ada pedagang yang tidak membayar upahku dengan alasan sepele. Pernah juga aku diusir dari pekerjaan karena dianggap terlalu lamban. Tapi setiap kali aku jatuh, aku mengingat janji yang kubisikan pada foto istriku. Aku tak boleh menyerah. Hari-hari berlalu penuh keringat, air mata dan doa yang tak pernah putus. Tabunganku perlahan bertambah, tapi tetap terasa begitu kecil. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku hanya sedang mengejar mimpi yang mustahil? Namun, setiap kali keraguan datang, aku menatap langit malam. Di sana ada bintang yang berkelip seakan berbisik padaku. "Teruslah berjalan, meski langkahmu goyah, harapan masih ada." Dan aku pun melangkah lagi, meski kakiku sudah terasa rapuh. Karena aku tahu, hanya dengan bertahan, aku bisa menemukan keajaiban yang selama ini kucari. Namun yang datang justru kenyataan pahit. Semua usahaku perlahan-lahan runtuh. Tabungan yang kukumpulkan dengan keringat dan air mata lenyap begitu saja ketika aku ditipu oleh seseorang yang mengaku bisa membantuku membeli tanah murah. Aku yang polos percaya begitu saja, hingga uang receh hasil jerih payahku tak bersisa. Aku terduduk di tepi jalan malam itu,
memandangi kaleng biskuit yang kini kosong. Hatiku seperti diremas-remas. Bagaimana mungkin aku bisa mulai lagi dari awal? Umurku sudah tua, tenagaku makin lemah, dan waktu semakin sempit. Tak berhenti sampai di situ, pekerjaan-pekerjaan kecilku di pasar juga mulai berkurang. Orang-orang lebih memilih tenaga muda yang kuat. Aku ditinggalkan, dianggap tak berguna. Hari-hariku kembali sepi. Bukan hanya rumahku yang terancam hilang, tapi juga penghidupanku. Aku berusaha tegar, tapi ada saat di mana aku benar-benar tak kuat. Malam itu aku menangis sendirian, merasakan kehampaan yang menusuk. Aku merasa seperti orang yang ditinggalkan dunia, tak punya tempat, tak punya arti. Namun, di titik terendah itulah, satu pikiran paling sulit muncul. Kalau aku tak bisa lagi sekedar bertahan, mungkin aku harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan belum pernah kubayangkan seumur hidupku. Pikiran itu menakutkan, tapi sekaligus menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa di kegelapan hidupku. Aku tahu, bila aku ingin benar-benar bangkit, aku harus berani mengambil resiko terbesar dalam hidupku. Hari itu, aku memberanikan diri pergi ke kantor pengembang perumahan, tempat orang-orang berjas rapi, duduk di balik meja mewah, dengan wajah dingin yang selalu kuanggap tak tersentuh. Tubuhku gemetar, kakiku lemah, tapi aku melangkah juga. Ketika sampai di depan mereka, aku menundukkan kepala, mencoba merendahkan hati. Pak, izinkan saya bekerja di proyek perumahan ini. Apa saja, saya tak perlu gaji besar. Yang saya minta hanyalah kesempatan agar saya bisa mencicil sebidang tanah di sini. Meski kecil, meski sederhana. Mereka menatapku lama, lalu tertawa kecil. Seorang pria dengan dasi merah berkata, "Kakek, pembangunan ini bukan main-main. Tanah di sini harganya ratusan juta. Bagaimana mungkin kakek bisa membelinya?" Kalimat itu menamparku lebih keras daripada apapun. Tapi aku tidak mundur. Dengan suara bergetar, aku menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi biarlah saya bekerja siang dan malam. Biar saya mulai dari bawah, jadi penjaga, jadi tukang sapu sekalipun. Saya hanya ingin punya hak untuk berdiri di tanah ini, bukan diusir seperti orang tak berguna." Ruangan itu hening. Beberapa orang tampak kasihan, tapi sebagian besar menertawakan mimpiku. Aku pulang dengan langkah gontai, tak membawa hasil apapun. Di perjalanan pulang, aku sadar, semua pintu sudah benar-benar tertutup. Tidak ada lagi jalan mudah, tidak ada lagi kesempatan kecil. Yang tersisa hanyalah satu pilihan paling berat. Aku harus bangkit dengan caraku sendiri, meski itu berarti melawan ketidakmungkinan. Malam itu, aku duduk di bawah langit gelap, berdoa dengan air mata bercucuran. Ya Tuhan, jika Engkau masih mengizinkan seorang tua seperti aku bermimpi, tunjukkanlah jalanku. Aku akan berjalan meski seluruh dunia menertawakan langkahku. Dan benar saja, langkah terakhirku ini terasa seperti mendaki gunung dengan kaki yang sudah hampir lumpuh. Aku mulai menjajakan jajanan kecil di depan proyek perumahan. Dengan modal pinjaman kecil dari seorang teman lama, aku membeli gorengan dan minuman untuk dijual kepada para pekerja. Setiap pagi buta aku bangun, menyiapkan dagangan dengan tangan yang gemetar, lalu duduk berjam-jam menunggu pembeli. Sebagian pekerja membeli daganganku, sebagian hanya lewat tanpa peduli. Keuntungannya tipis, bahkan kadang tak menutup modal. Tapi aku terus bertahan. Aku menabung receh demi receh, berharap suatu hari cukup untuk membayar tanah, meski hanya sepetak. Namun kenyataan kembali menghantam. Harga tanah naik berkali lipat, jauh di luar jangkauan. Receh yang kukumpulkan bagaikan setetes air di lautan luas. Suatu sore, aku mendengar kabar pahit dari mandor proyek. "Kakek, sebentar lagi semua lahan habis terjual. Kalau belum ada uang, kakek akan kebagian." Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku pulang dengan langkah berat,
menatap rumah reyotku yang sebentar lagi rata dengan tanah. Di dalam, aku duduk memeluk kaleng biskuit berisi uang receh, lalu menangis seperti anak kecil. Aku sadar, semua perjuanganku, kerja keras dan doa tak membawa hasil. Aku kalah. Aku gagal. Tapi di dalam kegagalan itu, ada sesuatu yang tumbuh. Sebuah keyakinan bahwa harga diri tak selalu diukur dari harta, melainkan dari keberanian untuk berjuang sampai titik akhir. Malam itu, aku berdoa dengan suara serak. Ya Tuhan, aku mungkin tak mampu membeli tanah ini, tapi setidaknya aku sudah mencoba. Jangan biarkan cucuku nanti mewarisi rasa malu karena kakeknya menyerah tanpa perlawanan. Doa itu ternyata menjadi titik balik dalam hidupku. Beberapa bulan setelah semua lahan terjual, aku memang kehilangan rumah reyotku. Aku harus menumpang di gubuk sederhana di pinggir sawah, hidup dari dagangan kecil yang kadang laku, kadang tidak. Namun anehnya, aku merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Bukan karena aku memiliki harta, tapi karena aku tahu aku sudah berjuang sampai habis-habisan. Orang-orang yang dulu menertawakan, perlahan mulai berubah pandangan. Mereka melihat seorang kakek tua yang tak pernah menyerah meski jatuh berkali-kali. Seorang kakek yang tetap berdiri meski dunia ingin menjatuhkannya. Dan entah bagaimana, kabar perjuanganku menyebar. Seorang dermawan yang mendengar kisahku datang menghampiri. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Kakek, semangatmu menginspirasi banyak orang. Biarlah saya bantu. Mulai hari ini, kakek tak perlu lagi khawatir kehilangan tempat tinggal." Aku terdiam, tak mampu berkata apa-apa selain meneteskan air mata. Bukan karena tanah atau rumah yang dijanjikan, tapi karena Tuhan ternyata mendengar doa seorang tua rentah sepertiku. Kini aku benar-benar memiliki sebuah rumah di perumahan mewah yang dulu pernah mengusirku. Bukan karena kekuatanku, tapi karena keteguhan hati yang tak pernah padam hingga akhirnya Tuhan menggerakkan jalannya. Aku duduk di teras rumah baruku, menatap langit sore dengan senyum tipis. Di hatiku aku berbisik, dulu aku dihina dan diusir karena miskin. Tapi kini aku tinggal di perumahan mewah. Bukan untuk sombong, melainkan untuk membuktikan siapapun bisa bangkit asal tidak berhenti melangkah. Dan itulah warisan terbesarku untuk anak cucuku kelak. Bukan harta, bukan rumah, melainkan keberanian untuk tidak pernah menyerah.